Saudara, belakangan polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan wilayah-wilayah penyangganya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor semakin memburuk. Musim kemarau membuat polutan halus terakumulasi dan bertahan lebih lama di udara. Berbagai keluhan, terutama keluhan kesehatan, mulai bermunculan. Bisa dikatakan, kini sudah darurat polusi udara di ibu kota. Ya, saudara, dan visual udara di ibu kota pagi ini hingga siang tadi yang Anda lihat bukanlah embun pagi yang menyegarkan, tapi polusi udara yang mengerikan. Ada sejumlah penyebab mengapa kualitas udara di Jakarta begitu mengerikan. Mulai dari kemarau panjang, kemudian konsentrasi polutan, lalu ada emisi dari transportasi, termasuk dari manufaktur industri. Namun ini semua bukan soal apa yang jadi penyebab, tapi soal tanggung jawab dari kita semua untuk menjaga udara yang kita hirup setiap hari punya kualitas sempurna. Buruknya kualitas udara yang dihirup warga Jakarta ini juga membuat sejumlah pesohor negeri angkat bicara. Musisi yang juga komponis ADMS misalnya, sepertinya ia sudah jengah dengan buruknya udara ibu kota. ADMS bahkan sempat membagikan gambar dari aplikasi yang menunjukkan polusi di kawasan Jakarta sudah cukup parah dengan visual yang didominasi titik warna merah. Bahkan ia sampai menandai akun Twitter Presiden Joko Widodo. Ada juga Chef Renata Muluk sebagai penderita sinus dan allergic rhinitis, ia sempat menyentil pemerintah yang dirasa terlalu cuek dengan polusi di Jakarta. Padahal kata Renata, indeks kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk di dunia sudah bertahun-tahun. Dengan kualitas udara seperti ini, Jakarta sekarang, Renata menyebut seharusnya sudah menjadi warning di negara lain dengan melarang warganya keluar rumah atau menutup jendela rumah rapat-rapat. Dan ternyata saudara, dampak buruk dari kotornya udara di Jakarta juga dirasakan Presiden Joko Widodo. Nah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan saat rapat terbatas membahas polusi di ibu kota negara, Presiden mengalami batuk-batuk dalam waktu 4 minggu belakangan akibat buruknya polusi udara di Jabodetabek. Jokowi pun meminta agar segera ada solusi konkret untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota. Saudara, sebagai informasi pada Minggu 13 Agustus lalu, bahkan kualitas udara di Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau udara, AQR, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Setelah kota Jakarta, kota dengan kualitas udara terburuk berikutnya pada hari Minggu kemarin yakni Dubai di Uni Emirat Arab serta Johannesburg di Afrika Selatan. Lalu apa saja sih bahayanya polusi udara untuk kesehatan? Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sejumlah gangguan kesehatan akan muncul jika kita terpapar udara yang buruk secara terus-menerus. Mulai dari gangguan sistem saraf pusat, lalu kanker paru-paru dan penyakit paru obstruktif kronis. Belum selesai sampai di situ, ada juga gangguan kesehatan pernapasan berupa asma dan kerusakan fungsi paru-paru. Dan ternyata kualitas udara yang buruk bisa mengakibatkan gangguan sistem reproduksi. Nah, belum lagi nih, hingga sakit kepala dan juga mengalami kecemasan. Nah, belum lagi gangguan kesehatan lain seperti iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Kualitas udara buruk juga menjadi pemicu penyakit jantung, gangguan pada hati, darah, dan juga limpa. Sebelumnya sempat mengemuka isu polusi yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU berbahan bakar batubara. Namun hal ini ditepis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut Siti, saudara, biang kerok polusi di Jabodetabek adalah emisi kendaraan bermotor. Tercatat ada 24,5 juta kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek. 19 juta lebih diantaranya merupakan sepeda motor. Penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor.
Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi pun memanggil sejumlah menterinya untuk membahas polusi udara yang memburuk di Jabodetabek. Dalam rapat terbatas ini, Presiden menyampaikan penanganan jangka pendek dengan langkah pemerintah yang harus mengintervensi dalam perbaikan kualitas udara. Sedangkan jangka menengah, Presiden ajak masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke transportasi umum ataupun kendaraan listrik. Presiden juga akan mendorong perusahaan menerapkan sistem kerja hybrid, yakni work from home demi mengurangi kemacetan di ibu kota yang semakin parah. Banyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Sejalan dengan usulan Presiden, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengusulkan separuh PNS di DKI bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi udara, saudara. Pemprov DKI juga menambah 800 ruang terbuka hijau untuk mengatasi tingkat emisi yang tinggi. Namun, hal ini ternyata ditentang oleh sejumlah pelaku usaha. Menurut mereka, langkah bekerja dari rumah akan mengurangi produktivitas pelaku bisnis yang baru saja bangkit dari pandemi. Untuk mengurangi pencemaran udara khususnya di Jakarta dan secara umum di Jabodetabek. Work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya work from home itu 50%, 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home yang berikut. Namun harus diingat bahwa saat ini kita baru saja berupaya bangkit dari pandemi COVID-19 dan apakah hal ini bisa tepat benar-benar akan mengurangi polusi udara karena diterapkannya WFH tentu akan berpengaruh kepada produktivitas khususnya teman-teman pelaku usaha yang sedang dalam memulai usaha berjuang untuk membenahi lini bisnis masing-masing. Pemerintah pun mewacanakan penerapan aturan lalu lintas 4-in-1 atau 4 penumpang dalam satu kendaraan sebagai upaya mengatasi polusi udara. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, aturan ini diharapkan dapat menekan jumlah kendaraan pribadi oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Misalnya dengan bersama-sama ke kantor namun mobilnya bergantian, sehingga jumlah mobil di ibu kota akan menurun. Selain itu, pemerintah rencananya juga akan memperbanyak tempat uji emisi kendaraan. Namun hal ini dinilai oleh analis tata kota tidak akan efektif mengingat gagalnya kebijakan 3-in-1 yang pernah diterapkan di ibu kota sebelumnya. Berkaitan dengan utilisasi daripada kendaraan. Utilisasi kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Terus kemudian untuk 4-in-1 itu justru tidak direkomendasikan karena kita punya pengalaman untuk 3-in-1 kan tidak termasuk berhasil ya, sehingga itu tidak masuk dalam rekomendasi bahkan. Ya, untuk menjaga kesehatan dari polusi udara, kami coba rangkum beberapa upaya yang bisa Anda lakukan. Nah, pertama, saudara, kurangi aktivitas di luar ruangan. Lalu hindari zona merah polusi udara, teratur pantau kualitas udara, dan memakai masker dalam setiap aktivitas Anda, terutama di luar ruangan. Nah, selanjutnya, sebisa mungkin jangan cemari udara di dalam ruangan. Lalu gunakan penyaring udara. Lakukan pola hidup bersih dan sehat, serta perbanyak konsumsi buah dan juga sayur. Nah, ajakan untuk naik transportasi umum untuk kurangi polusi udara juga harus ditunjang oleh pemerintah dengan menyediakan sarana transportasi umum yang memadai untuk masyarakat.
Jadi, memang solusi untuk masalah polusi udara ini perlu gerakan bersama. Pemerintah yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat dan masyarakatnya yang sadar dengan memilih bertransportasi publik demi kualitas udara yang lebih baik. Saudara, sorotan lain di berita utama, seorang pejabat ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung harus berurusan dengan polisi lantaran diduga menganiaya pegawai magang hingga terluka parah. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.